Cek 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 1 2 3. Oke, sudah masuk ya. Selamat datang. Selamat datang di video kita gitu ya. Hari ini kita akan membahas salah satu paper gitu ya yang menurut saya menarik gitu ya. Papernya tentang apa? Papernya tentang latent reasoning gitu ya. Latent reasoning ini adalah topik yang menurut saya sangat sangat promising atau sangat potensial untuk menjadi tren di tahun ini gitu ya. Setelah tren scaling test time compute menggunakan reinforcement learning, menggunakan chain of thought dan sebagainya gitu ya. Jadi teknik latent reasoning ini akan menjadi teknik lanjutan gitu ya, teknik lanjutan dari scaling test time compute. Beberapa kali saya juga sudah membahas gitu ya paper-paper tentang latent reasoning, salah satunya Coconut dari Meta. Terus Creasofei juga punya gitu ya project internal atau proposal internal ide tentang latent reasoning ini yang namanya stable latent reasoning. Nah, hari ini saya mau membahas dua paper gitu ya, dua paper yang membahas tentang latent reasoning lagi nih ya. Ini adalah ya bisa dibilang adalah riset-riset tambahan atau riset-riset yang mendukung gitu ya teknik latent reasoning ini gitu ya. Tidak perlu berlama-lama, mari kita melihat papernya. Oke, ini papernya. Jadi yang pertama itu adalah scaling up test time compute with latent reasoning a recurrent depth approach gitu ya. Nah, ini sebenarnya sudah menurut saya paper yang memberikan bukti atau empirical evidence dari latent reasoning ini, dan mereka juga memberikan teknik yang bisa dibilang sih stabil gitu ya, stabil. Kan masalahnya dari latent reasoning ini seringkali adalah instability atau modelnya itu tidak bisa memanfaatkan si latent tokennya itu. Kalau Meta waktu itu di Coconut itu menggunakan metode dia menghilangkan text tokennya, terus diganti dengan latent token satu-satu gitu ya. Jadi satu dulu dihilangin, dua dihilangin, tiga dihilangin gitu ya, sampai semua tokennya dihilangin jadi latent token. Nah, kalau ini tidak menggunakan metode seperti itu, tapi ini menggunakan metode recurrent. Jadi dia tuh benar-benar murni si modelnya itu diulang-ulang gitu ya, weights-nya diulang-ulang. Nah, namun tidak sesederhana diulang dari awal sampai akhir. Nah, jadi pembuat paper ini atau author paper ini itu membagi gitu ya modelnya menjadi 3 bagian. Pertama adalah prelude, recurrent block, dan coda. Jadi ini tuh kayak ngasih kayak si prelude dan kodanya ini adalah kayak semacam mungkin auto encoder, bukan encoder decoder lah. Jadi si prelude-nya ini nge-encode gitu ya ke embedding atau ke token atau ke laten, terus si kodanya ini ngedecode si laten tersebut ke kata atau token. Jadi alih-alih menggunakan satu rangkaian gitu ya, satu rangkaian terus diulang lagi ke depan. Jadi yang diulang-ulang itu bagian tengahnya doang nih, bagian si R atau recurrent blocknya ini, jadi lebih stabil gitu ya. Nah, ini tuh menurut saya kayak metode mungkin diffusion kali ya, atau ya diffusion kan ada model di tengahnya ya. Tapi kalau diffusion kan atau stable diffusion kan dia itu arsitekturnya berbeda antara si encoder decoder dan si model yang tengah. Encoder dan decoder kan yang biasa kan VAE, terus yang di tengahnya biasanya unit atau transformer. Nah, kalau ini semuanya adalah transformer. Jadi si prelude-nya ada transformer, kodanya transformer, terus recurrent block-nya pun transformer. Jadi ini tuh kayak ngeulang-ulang bagian si tengahnya ini. Nah, diulang-ulangnya pun tidak dengan repetisi yang sama atau tidak dengan jumlah pengulangan yang sama. Jadi diulang-ulangnya itu mengikuti probability distribution ini nih ya nih. Jadi dari 0
0 pengulangan, 25 pengulangan, 50 pengulangan, 75 pengulangan sampai 100 pengulangan, 125 dan 150 paling atas nih ya. Nah, meannya adalah di yang warna biru ini nih, meannya 33, mediannya di yang warna hijau, modenya itu si warna merah. Jadi mostly itu pengulangannya itu ada di antara ya sekitar 12 sampai 50 pengulangan. Nah, ini tuh akan membuat modelnya itu seperti mempunyai wax yang sangat banyak. Wax-nya itu, wax aslinya itu cuma sekitar 3,5 miliar parameter. Namun karena diulang-ulang itu bisa mencapai 50 lebih, bahkan 100 tuh ya, untuk pengulangan yang paling banyak. Gitu ya. Untuk pengulangan paling banyak itu bisa sampai 100 miliar parameter. Jadi bayangkan gitu ya, wax aslinya atau model aslinya itu ukurannya cuma apa ya, 7 giga kalau misalkan kita menggunakan FP16 atau FP16. Nah, tapi karena kita mengulang-ulang isinya gitu ya, isinya di repetisi gitu ya, jadi setelah melewati tengahnya ini terus diulang lagi ke belakangnya, terus diulang lagi sampai bisa apa sih namanya, wax yang terpakai itu sekitar 100 atau kalkulasinya itu sampai 100 miliar parameter. Itu kan gede banget ya gitu ya. Nah, ditemukan bahwa ya semakin banyak repetisinya gitu ya, semakin banyak repetisinya ya akurasinya semakin tinggi. Ini tuh berbeda dengan temuan meta yang dia tuh masih tidak stabil atau si modelnya itu tidak bisa memanfaatkan gitu ya, memanfaatkan latent tokennya secara langsung. Kalau ini bisa gitu. Kalau ini bisa nih ya. Ini bisa tuh ya. Jadi apa sih namanya, si modelnya itu semakin banyak repetisi di dalamnya itu maka semakin tinggi akurasinya. Tapi ada diminishing return di sini sekitar di 50 gitu ya, 50 wax atau mungkin ya sekitar 64 atau 32 repetisi gitu ya. Nah, ini tuh menurut saya adalah metode yang sangat-sangat benar-benar apa ya namanya, menjanjikan. Jadi kita tuh tidak perlu menyimpan wax-nya itu sebesar 100 miliar parameter, katakanlah sebesar 300 miliar parameter, sebesar 600 miliar parameter. Kita tuh cukup menggunakan wax yang kecil ini gitu ya, 3,5 miliar parameter, dan itu diulang-ulang gitu ya untuk mendapatkan akurasi yang lebih tinggi. Jadi kayak kita tuh menggunakan model yang kecil untuk seakan-akan kita menggunakan model yang lebih dalam atau lebih besar, seperti itu gitu ya. Nah, kan apa sih namanya, itu tuh works gitu ya untuk inference gitu ya. Tapi kan kalau waktu training itu kan kita melakukan yang namanya backpropagation gitu ya. Backpropagation itu harus menyimpan semua apa sih namanya, semua states dari modelnya. Jadi kalau misalkan kita mengulang-ulang kan kebutuhan memorinya akan sama gitu ya dengan misalkan 100 miliar parameter. Nah, kalau di sini dia menggunakan apa yang namanya truncating gitu ya, dia tuh menggunakan backpropagation truncating kalau tidak salah namanya ya. Jadi nah, truncated backpropagation. Jadi dia tuh hanya melakukan backpropagation ke gitu ya, kalau tidak salah 8 repetisi terakhir. Jadi setelah 8 repetisi terakhir itu tidak dilakukan backpropagation lagi. Jadi at most gitu ya, at most kebutuhan memorinya adalah ya sampai 8 repetisi gitu ya, 8 repetisi atau mungkin sekitar nih 14 gitu ya, atau 15 lah ya, 15 miliar parameter kebutuhannya maksimal ya untuk waktu training. Dan didapatkan apa sih namanya, manfaatnya gitu ya, itu sampai sekitar 50 gitu ya, 50 miliar parameter gitu ya. Jadi ini adalah teknik yang menurut saya sih teknik yang pintar ya gitu ya. Jadi si modelnya itu dilatih untuk menggunakan gitu ya, menggunakan
latent reasoning dengan kedalaman yang berbeda-beda gitu ya. Dan modelnya itu saat inference itu ketika menggunakan repetisi yang lebih banyak, itu dia otomatis bisa gitu ya, otomatis bisa meningkatkan akurasi, dan itu pintar juga gitu ya, pintar seperti itu. Nah, untuk dibandingkan gitu ya dengan LLM atau model-model sejenis gitu ya, ini modelnya ini ya sebenarnya ditrain dengan dataset yang sedikit gitu ya, tidak sampai 1 triliun, ini 0,8 T gitu ya, tapi bisa dibilang sih hasilnya menurut saya ini ya oke gitu ya. Jadi dengan ukuran segini, dengan dataset yang tidak seberapa gitu ya, itu bisa mendapatkan hasil yang lumayan gitu ya, bisa dibandingkan dengan yang lain. Ini pun sebenarnya saya yakin juga datasetnya ini bukan dataset yang bagus-bagus amat gitu ya. Jadi biasanya dataset itu sangat berpengaruh gitu ya ke hasil, terutama kalau modelnya kecil ya gitu ya. Kayak misalkan ini aja deh nih, ini datasetnya nih ya, datasetnya ini ada yang 3T tuh ya, 3T sama 2T, walaupun beda ukuran ya, tapi hasilnya tuh berbeda gitu ya. Hasilnya tidak menunjukkan relasi yang apa ya namanya, yang begitu kuat gitulah. Jadi sebenarnya kualitas dari dataset juga berpengaruh, dan saya yakin kalau untuk ini ya, kalau untuk project-project open source gitu ya, yang project-project dari apa ya namanya, kayak bukan ini ya, bukan company besar, itu kita tuh datasetnya ya dataset yang biasa-biasa aja gitu loh ya, dataset dari apa sih, Common Crawl paling, atau dari Hugging Face gitu ya, yang datasetnya itu apa sih namanya, masih tidak ini ya, masih banyak kontaminasi dan masih banyak noise gitu ya. Nah, dengan dataset yang seperti itu pun gitu ya, itu hasilnya sudah sangat lumayan gitu ya. Jadi bahkan menunjukkan gitu ya, bahkan menunjukkan scaling yang sangat efisien gitu loh. Jadi begitu gitu ya. Ya, menurut saya ini paper menarik sekali gitu ya. Jadi ini menunjukkan gitu ya, bukti bahwa latent reasoning itu bisa gitu loh ya. Jadi apa sih namanya, kayak ngakalin gitu ya keterbatasan yang ada di latent reasoning yang sebelumnya itu muncul gitu ya. Ini bisa dijadikan sebagai referensi gitu ya. Nah, kedua papernya adalah ini, token assorted mixing latent and text token for improved language modeling. Nah, ini sebenarnya lebih gampang ya. Ini jadi si authornya itu membuat sebuah metode, sebuah teknik untuk menggabungkan chain of thought laten dengan chain of thought text. Jadi digabung aja gitu ya. Jadi berbeda dengan meta gitu ya, yang dia tuh melakukan apa sih namanya nih, kayak nih konversi teks ke latennya itu menggunakan multi train atau multi phase training. Dia itu menggunakan kayak semacam nih, yang menggunakan VAE atau yang menggunakan VAE lah, atau auto encoder lah ya. Jadi si chain of thought-nya dikompres menjadi sebuah laten, dan latennya dimasukin ke sini. Ini juga bisa digunakan sih gitu ya, tapi ini sangat bergantung kepada ya ini kemampuan dari VAE-nya untuk mengkompres informasi dari teks tersebut gitu ya. Sangat bergantung pada ini. Kalau misalkan si metode yang tadi, yang scaling up test time compute, ini tidak perlu model terpisah gitu ya. Ini tidak perlu model terpisah seperti VAE tadi. Ini cukup, cuma masih ada di dalam satu arsitektur yang sama gitu ya. Transformer gitu ya. Semuanya bisa di-train secara berbarengan. Kalau yang ini gitu ya, ini ngetrain VAE-nya beda lagi, terus ngetrain model yang ini beda lagi gitu ya. Walaupun kayak begini juga bisa ya. Dan hasilnya ya
ya sudah ya, namanya juga hasil eksperimen dan ditunjukkan gitu ya, hasilnya ya bagus-bagus aja gitu ya. Latent reasoning menurut saya tuh apa sih namanya, metode ini ya, metode scaling inference gitu ya, scaling inference yang dia tuh efisien gitu ya. Tapi kadang-kadang gitu ya, dia tuh susah untuk di scale ya, karena apa sih namanya, pertama ya kadang-kadang tidak stabil, atau si modelnya itu bahkan tidak belajar gitu ya, tidak belajar dari si latennya itu harus lama. Nah, dengan metode-metode seperti ini gitu ya, itu sebenarnya mempermudah modelnya untuk memahami bagaimana modelnya melakukan latent reasoning begitu gitu ya. Jadi apa sih namanya ya, tidak dari 00 amat gitu ya, begitu. Yang dari 0 ini sih gitu. Yang dari 0 ini sih sebenarnya, yang dari 0 tuh ini scaling up this type coupled with latent reasoning a recurrent depth approach. Ini benar-benar modelnya belajar untuk melakukan latent reasoning dari 0 dengan ya membuat sampling gitu ya, membuat sampling distribusi gitu ya, distribusi kayak begini nih. Jadi si apa sih pengulangannya itu tidak ini gitu ya, tidak fix gitu ya. Dia pengulangannya tuh bermacam-macam atau berbeda-beda gitu ya. Jadi model itu belajar misalkan mengulang dengan 2 kali, mengulang dengan 4 kali, mengulang dengan berapa kali, itu modelnya belajar seperti itu gitu ya. Dan saya yakin juga ya, kalau misalkan metode ini di scale gitu, ini nice banget ya. Kayak misalkan kita bakal punya model 7 miliar parameter gitu ya, yang itu tuh kayak model 100 atau 200 miliar parameter, kan keren juga ya gitu. Keren juga, apalagi kalau misalkan gitu ya, apalagi kalau misalkan si sampling repetisinya itu lebih banyak atau lebih ini ya, lebih uniform gitu ya. Jadi batas atasnya lebih tinggi gitu ya, terus dia tuh lebih condong ke kanan. Jadi repetisinya itu bisa mungkin 100 kali ya. Jadi mungkin bisa gitu ya, mungkin bisa ya. Jadi seperti itu ya. Ini 2 paper yang sangat-sangat menarik menurut saya ya. Dan ya itu paper atau pembahasan paper kali ini gitu ya, teman-teman yang terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Kita ketemu di video-video kita selanjutnya. Bye bye.